Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle. Ini adalah puzzle ke-6 dari series 1 to 9 Sudoku yang dibuat oleh Philip Newman dengan tema angka 1-9 yang diberikan pada diagonalnya. Dan puzzle hari ini adalah 1 to 9 rope a dope dengan variannya adalah palindrome dan tingkat kesulitannya 3 dari 5 atau medium. Dan di sini judulnya sangat memberitahukan kita bagaimana cara menyelesaikan puzzle ini ya. Dan kalau menurut saya sangat menarik banget sih dari segi desainnya. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Peraturannya adalah, aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada garis palindrom harus dibaca sama dari kedua ujungnya. Contohnya di palindrom ini ya. Misalkan bisa aja 1, 9 gini ya. Dan 2 di sini. Jadi kalau kita membaca angka dari ujung sini akan dibaca 19291. Dan kalau kita dibaca dari ujung sini masih sama juga 19291. Jadi intinya dua angka yang berjarak sama lah dari segi palindromnya itu bakal selalu memiliki angka yang sama. Dan angka yang di tengah-tengah kalau misalkan palindromnya memiliki panjang ganjil nggak ada masalah, bisa angka apapun. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, di puzzle ini kita punya pola roping ya. Dan pola ropingnya ini berlaku untuk 4 arah yang berbeda sih untuk puzzle ini. Bahkan bisa aja lebih dari 4 arah ya. Jadi, pola roping itu adalah di mana kita memiliki suatu angka ya, yang berada pada baris atau kolom, di mana dia muncul dalam posisi yang lurus seperti ini gitu. Seperti membuat pola roping ya. Jadi kalau kita tahu di palindrom ini tiga angka di sini akan selalu muncul di tiga petak ini di box ini. Angka ini harus muncul di sini, angka ini harus muncul di sini, dan angka ini harus muncul di sini. Maka tiga angka ini dan tiga angka ini berisi tiga angka yang sama. Dan oleh Sudoku dia di box ini nggak bisa muncul di baris yang sama, nggak bisa muncul di baris ini juga, maka dia hanya bisa di sini. Dan ini akan membentuk pola roping. Tiga seluruh angka ini berisi angka yang sama. Tiga angka ini sekarang kita lihat oleh Sudoku harus muncul di sini dan muncul di sini. Tiga angka ini sekarang maka harus muncul di sini dan muncul di sini juga. Jadi ini adalah pola roping. Hijau berisi tiga angka yang sama, orange berisi angka yang sama, dan ungu berisi angka yang sama. Dan itu bisa kita dapatkan untuk kolom dan baris yang lainnya juga. Di sini kita punya palindrom yang membentuk pola roping juga. Di kolom ini punya yang sama juga membentuk pola roping dan sama juga di kolom ini. Jadi kita punya pola roping 4 arah. Saya nggak tahu sih apakah di sini kayaknya nggak berlaku sih karena tiga tiga angka di sini harus muncul di sini ya. Cuman mungkin coba kita tandai dulu pola-pola ropingnya. Hmm. Ya mungkin saya tandakan gini aja kali ya dari tengah aja deh saya tandakannya. Ini harus berisi angka yang sama. Enggak. Tiga angka ini harus muncul di sini dan muncul di sini. Dan untuk kolom ini ya, kolom ini harus muncul seperti ini, pola roping. Dan di sini harus muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa biru berisi angka yang sama, hijau berisi angka yang sama, orange berisi angka yang sama. Dan itu juga berlaku untuk yang putih juga ya. Cuman di sini saya nggak mau menandakan semua karena takutnya terlalu banyak warna yang saya gunakan. Cuman oleh palindrom kita coba benchmark dulu karena banyak banget angka-angka yang sudah diberikan nih. Satu harus muncul di sini di palindromnya, dua harus muncul di sini, tiga muncul di sini, empat ini merupakan angka tengah ya. Dan berarti logika yang sama, 9, 8, 7. Di sini juga masih simetris ya. Kita bisa langsung mendapatkan logika yang sama ketika memutar 180 derajat. Sudah pasti. Oke, dan 7.
Dimana kolom ini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan di sini bukan 1, 4, 6, 9. Dan ini bukan 1, ini bukan 9. Dan oleh enggak, tapi petak ini harus muncul di sini ya. 1, 4, 6. Ini harus muncul di sini. Ini kita butuh 1, 2, 8, 9 di boxnya. Ini bukan 1, ini bukan 9. Tapi ini harus muncul di sini dan dia bukan 2. Oke. Atau mungkin sebenarnya pola roping nggak terlalu berpengaruh kali ya di puzzle ini. Ini bukan 8. Kita hanya perlu fokus ke scanning sudokunya aja kah untuk puzzle ini? Ya, coba kita tandakan aja ya. Petak ini misalnya. Petak ini bisa berisi apa? Dia nggak mungkin 1, 2, 3. Dia nggak mungkin 4 berada di baris yang sama. Dia bisa 5, 6. Nggak mungkin 7. Bisa aja 8 atau 9. Ya, mungkin untuk warna-warnanya saya remove dulu deh. Soalnya agak mengganggu untuk scanning ya. Ntar mungkin kita ingat-ingat saja kalau misalkan butuh. Di sini nggak mungkin 1, 2, 3. Bisa 4. Mungkin 4. 5, 6, 7, 8. Tapi nggak mungkin 9. Oke. Nanti ini juga sama ya logikanya. Kita butuh 5, 4. 5, 4, 2, 1. Sini 5, 2, 3, 4. Ya, roping. Masalahnya kan kalau misalkan kita menggunakan roping nih, gimana caranya kita tahu bahwa em, interaksinya dari arah sini misalnya dengan interaksi yang di arah bawahnya? Agak susah nggak sih untuk dapetin interaksinya? Oke lah, kita benchmark aja lah untuk di sini juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bukan 4, 9. Ini bukan 6. Kalau misalkan palindrom memang saya kadang-kadang memang agak over benchmarking sih. Cuman biasanya ngebantu banget untuk ngelihat deduksinya. Ini 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 5, 3, 2, 1. Berarti 6 ada di dua petak ini ya. Hmm. Oke. Ini muncul di mana sih? 89 di sini. Dia munculnya pada pola roping tadi ya. Dia munculnya di ya di sini. Dan 89 di sini dia nggak mungkin muncul di petak ini lagi. Jadi kalau dia berisi angka 9 dia muncul di sini. Kalau berisi angka 8 dia muncul di sini. Saya nggak tahu gimana caranya untuk nge-approach puzzle ini ya ternyata. Kirain droppingnya saya belum belum terlalu paham apa uh, implikasinya dari sebuah pola roping ini. Ya tapi kalau kita lihat ya, iya kayak dua petak ini, seluruh petak ini tadi kalau pola roping dia muncul di sini. Dan karena ini tidak ada angka 4 makanya bukan angka 4 lagi.
Dan ada angka 3 muncul di salah satu petak ini. Dengan logika yang sama, harusnya di sini dia tadi pola roping muncul di sini. Karena tidak ada angka 6, dia nggak mungkin 6 lagi. Ini pertama kalinya nemuin deduksi roping. Ini, oke. Bentar. Hmm, hampir menarik sih. Dari pola roping di sini muncul di sini. Saya lagi lihat di mana angka 8 dan 9-nya muncul, tapi masih ada beberapa kemungkinan sih. Enggak. Garing. Oke, ini dia udah mulai terasa ya untuk puzzle-nya udah mulai lumayan sulit nih kayaknya. Tapi coba kita benchmark deh. Ini kita butuh 3, 5, 6, 8, 9 dari sini. Dan di palindromnya kita ini 3, 5, 6, 8, 9. Ini di sini 3, 5, 6, 8, 9. Ini bukan 5 atau 9. Ini berarti bukan 5 atau 9. Ini bukan 6 atau 8. Ini bukan 6 atau 8 lagi. Dan ini bukan 9 oleh Sudoku. Bantu nggak? Nggak terlalu ya. Ini berarti dengan logika yang sama. 1, 5, 7. Ini 2, 4, 7. Dan ini 7, 5, 4, 2. Oke. 1, 2. Oh, tapi ada satu ya. Ada satu sekarang muncul di dua petak ini. Maka ini bukan satu lagi. Dan ada 9 juga di atas ini. Maka ini bukan 9 lagi. Dan oleh palindromnya ini bukan 9. Dan ini bukan 1. Perlahan-lahan tapi pasti untuk mendapatkan deduksinya. 7. Ini juga bukan 1 ya sekarang. Karena oleh pola roping ini harus muncul di sini. Maka kita bisa mengeliminasi 1 dari sini. Ini bukan 1 lagi. Dengan logika yang sama untuk angka 9. Oh, berarti sekarang kita tahu 9 di box ini ada di sini. Ini kenapa saya kalau palindrom suka banyak pencil marking karena ya kalau bagi saya lebih mudah lah untuk mendapatkan deduksinya. Berarti 9 ada di sini ya. 9 dan 1 juga sama ada di sini. Berarti di sini dia harus muncul oleh roping di sini. Berarti 9 hanya bisa satu tempat ya di 3 petak ini. Dia hanya bisa di sini. Dan sama juga untuk 1 ya. Berarti di sini. Oke. Hmm, 9. Hmm. Bentar. Ini cukup menarik nggak sih sekarang? Dia sudah melihat lumayan banyak angka nih kalau yang saya lihat. Enggak. Petak ini harus munculnya di sini kalau palindromnya. Tapi masih masih lumayan menarik sih. Dia bisa aja 1, nggak mungkin 2 atau 3. Bisa 4
nggak mungkin 5, bisa 6. Nggak mungkin 7, 8, 9. 1, 4, 6. Berarti di sini juga sama, 9, 6, 4. Dan bentar. Ini nggak mungkin 8 sekarang. Saya miss di sini sih. Ini nggak mungkin 1, 2. Tadi ini ya, dia di sini harus muncul di sini. 3, 3. Saya bingung sendiri jadi. Ya nggak mungkin 4 ya tadi. 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 nggak mungkin. 8, 9. 3, 5, 6, 8, 9. 3, 5, 6, 8, 9. Ini nggak mungkin 5. 3, 5, 6. Ya, ini nggak mungkin 8 juga ternyata. MS di sini 8. Yap. Nanti dengan logika yang sama di sini ya nggak mungkin 2. Oke. Dan dia nggak mungkin 4. Dia harus muncul ya 3 petak ini, intinya dia harus muncul di sini dan ini nggak bisa berisi angka 4. Maka dia hanya bisa 7 sekarang. Dan ini juga harus 3. 7 mengeliminasi banyak hal nih. 7 mengeliminasi seluruh petak ini. Oke, 3 mengeliminasi petak ini. 3. Berarti Berarti 7 sekarang oleh Sudoku dia harus muncul di 2 petak ini. Dan oleh palindrom, kalau 7 di sini dia harus muncul di sini. Kalau di sini dia harus muncul di sini. Maka 7 ada di 2 petak ini. Dan di box ini, 2 petak ini mengeliminasi kolomnya, 7 mengeliminasi di sini, makanya bisa di satu tempat di sini. Oke. Okay. Interaksi interaksi untuk scanningnya ya dalam dalam Sudoku ini luar biasa sekali. 7 mungkin nggak sih di sini? Hmm. Di baris ini 7-nya hanya bisa 2 tempat soalnya. 2, 3, 1. Sorry ya gengs kalau misalkan saya lama nih nemukan deduksinya. Palindrom tuh saya agak kesulitan sih biasanya untuk mendapatkan deduksi-deduksinya. Hmm, hmm, 3 ada di sini tadi ya, 3 di sini. Oh ya, dengan logika yang sama harusnya 3 ada di sini, maka sekarang 3 di box ini hanya bisa di sini. Berarti iya, misalkan angka 2 ya, dia harus muncul di salah satu petak ini. Maka sekarang ini nggak mungkin 2 lagi ya. Kalau ada 2 di sini, sekarang kita udah bisa menempatkan 2 lagi di sini. Oke, berarti 8 juga sama. Ini nggak mungkin 8. Hmm. Oke, 3, 3 dia harus muncul di sini ya. Oleh oleh enggak. 3 dia harus muncul di salah satu petak ini oleh ropingnya. Dan 3 sekarang hanya bisa tidak bisa sini lagi, maka dia harus di sini. Sama juga untuk 7. Lumayan membantu banget sih untuk um, simetrisnya ya.
Ini bisa apa? Oh, tapi 3 oleh palindrom dulu, 7 oleh palindrom, dan mengeliminasi 7 dari sini. Nice. 7 sekarang di box ini hanya bisa di sini. 3 juga sama, mengeliminasi 3 di sini, maka 3 hanya bisa di sini. Oke. Petak ini kali ya, kita lihat. Dia nggak mungkin 1, 2, nggak mungkin 3, 4, tapi bisa aja 5, 6. 8 masih mungkin tapi ya. Oke, berarti di sini harus 2, 4, 5. Dan ya emang di sini harus muncul di petak ini ya, karena roping tadi. Nggak. Ini kenapa ada pensil marker lebih? Tadi kayak salah, saya ke pencet ini ya, petak ini. Tapi ini yang tadi yang benarnya 1, 1, 4, 6. Oke, di mana lagi nih? Hmm, ada logika coloring juga ya bahkan di sini. Petak ini dia oleh palindrom dia harus muncul di sini. Dan sekarang oleh Sudoku di box ini dia nggak mungkin disuruh petak ini lagi. Ini bukan 8 atau 9, maka dia hanya bisa di sini. Dengan logika yang sama untuk 1, 2 di sini dia harus muncul di sini. Dan ya sekarang kita punya 1, 2, 8, 9 quadruple ya. Dimana angka 4 dan angka 6 yang tersisa di barisnya. Ini bisa di sini dan di sini. Ini bukan 1, ini bukan 9. Dan wow, di mana angka 9 di baris ini? Dia hanya bisa satu tempat sekarang di sini. Dan menyelesaikan kuning dan harusnya dengan logika yang sama menyelesaikan ungu. Wow. Oke, oke, sangat keren banget interaksinya. Satu, dia harus muncul di sini, tapi harusnya oleh roping kita tahu ya bagaimana dia bekerja. Uh, yep, dia harus muncul di sini. 9 juga harus muncul di sini. Ya ternyata lumayan membantu ya untuk pola ropingnya juga. Nggak terlalu sia-sia untuk nge-scanning pola roping. 2. Hmm. Oh, tapi sekarang 9 di sini masih 9 di sini ya. Maka ini bukan 9 lagi. Kita bisa menempatkan 9 di kolomnya. Sama juga untuk 1. 3. Oh, 3 bisa kita tempatkan sekarang di box ini. Hanya bisa di sini. Oleh palindrom juga. Ternyata saya miss juga di situ. Harus langsung naruh angkanya kalau udah dapat palindrom itu. 4, 6, 8. 6, dia oleh Sudoku dia muncul di sini. Ya, berarti ini bukan 6 lagi ya. 6 di box ini hanya bisa di dua petak ini. Kalau 6 di sini dia muncul di sini. Kalau 6 di sini dia harus muncul di sini di palindromnya. Maka 6 di box ini ada di dua petak ini dan mengeliminasi petak ini. Ini juga berarti bukan 4 lagi. Bentar. Ini juga lumayan menarik nggak sih kalau kita melakukan coloring? Kita tahu ini berisi angka yang sama. Maka di sini dia harus muncul di sini dan di sini. Oke. Berarti untuk hijau di sini dia harus muncul di salah satu petak ini. Dia bukan 46, bukan 9, maka hanya bisa muncul di sini. Ini 25. Dengan logika yang sama, ini harus muncul di sini. Kita remove aja lah untuk coloring 1 dan 9-nya. Dan sekarang 4. Wow. Oke, coloring ternyata lumayan membantu juga ya.
4 di sini hanya bisa di sini di boxnya. Untuk 6 juga sama, hanya bisa di sini, dan oleh palindromnya 4 harus di sini. Oh ya, 1 juga oleh palindromnya bisa kita selesaikan sekarang. Wow, saya miss banyak banget palindrom yang sudah selesai ternyata. 6 nggak mungkin di sini, maka 6 bisa kita tempatkan. Palindromnya juga, ini menjadi 4. Ini bukan 4 lagi. Ya, 6 di baris ini hanya bisa di sini. 4 di baris ini hanya bisa di sini. Ini bukan 4 lagi. Ini bukan 6. Ini tadi, oh ini bukan 4 ya, oleh kolomnya. Berarti sekarang kita punya 25 pair, membuat ini menjadi 8. Dan ada ya 85 pair tadinya yang membuat ini menjadi 2. Menyelesaikan 5, ya harusnya ini udah lumayan lancar untuk puzzle yang terakhirnya. 5, 7, 3, 8, 2. Di sini butuh 4. 5 di sini. Ini oh ya, 5 dan 8 di box ini bisa kita selesaikan. 6, 8, 2, 5, 8 menyelesaikan ke bawah, 8, 2. Ih, nggak bisa ngetik saya. Ini 2, ini 2. Dan yang terakhir 5, nggak bukan. 8 dan 6 dan 4 dan 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk 1 to 9 rope a dog. Maaf ya kalau tadi saya agak lambat dalam melakukan scanning sudoku dan palindromnya. Nggak mudah sih soalnya bagi saya untuk melakukan scanning itu. Cuman puzzle ini sangat luar biasa dalam segi menunjukkan pola roping ya di sini. Di sini ropingnya ternyata sangat membantu loh untuk melakukan scanning dalam sudoku dan palindromnya. Dan tadi juga ada beberapa logika coloring ya. Kita bisa melihat kalau dua petak ini ternyata oleh coloring dia hanya bisa muncul di sini. Dan ada pola roping juga sih tadi yang sangat membantu dalam melakukan coloringnya. Luar biasa sekali puzzle-nya. Sangat keren konstruksinya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.